Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menekankan agar peredaran gelap narkotika dalam lapas harus diberantas. Sedangkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 perlu ditingkatkan. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani saat membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam upacara pemberian remisi bagi warga binaan di Lapas Kelas 2B Manokwari. Disampaikan Lakotani, kondisi lapas dan rutan yang kelebihan penghuni di atas 100% saat ini menjadi lokasi utama yang sangat rentan dalam penyebaran COVID-19 yang terjadi di beberapa lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Kondisi ini merupakan hal yang perlu diwaspadai. Untuk itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan jajarannya diharapkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih ekstra dalam upaya menangani wabah COVID-19 dengan terus melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada petugas, narapidana, tahanan, serta anak melalui rapid test dan swab test. Dalam penyebaran COVID-19, kejadian di beberapa lapas atau rutan terkait penularan wabah COVID-19 terhadap warga binaan pemasyarakatan, diantaranya di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang, Lapas Perempuan Kelas 2A Sungguh Minasa, Lapas Kelas 2A Salemba, Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta, yang merupakan hal yang sangat perlu diwaspadai. Untuk itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan jajarannya agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan bekerja lebih ekstra dalam upaya menangani. Saya ulangi, dalam upaya menangani wabah COVID-19 ini dengan terus melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada petugas, narapidana dan tahanan serta anak melalui pemeriksaan rapid test maupun swab test sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, kondisi lapas yang over kapasitas juga kerap menjadi sumber permasalahan. Saat ini masih banyak didengar adanya dugaan pengendalian dan peredaran narkotika, penyalahgunaan ponsel dan pungutan liar yang terjadi di dalam lapas. Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersinergi dengan aparat penegakan hukum lainnya secara bertahap dari bulan Juni hingga Juli kemarin telah melakukan upaya pemindahan sebanyak 228 narapidana kategori bandar narkoba ke beberapa lapas khusus dengan pengamanan super maksimum di Pulau Nusa Kambangan. Seluruh jajaran juga diingatkan untuk tidak terlibat dalam praktik peredaran narkotika dalam lapas maupun rutan agar prestasi yang sudah diraih selama ini tidak tercoreng. Bahkan ditegaskan pula tidak ada toleransi bagi praktek penyimpangan semacam ini. Rutan yang kelebihan penghuni juga kita ketahui menjadi sumber permasalahan, bahkan terkadang menjadi alasan pembenar terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Masih banyak kita dengar adanya dugaan pengendalian dan peredaran narkoba, penyalahgunaan ponsel, dan pungutan liar yang terjadi di dalam lapas atau rumah tahanan negara. Semuanya berakar pada masalah kelebihan penghuni. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya secara bertahap dari bulan Juni hingga Juli kemarin telah melakukan upaya pemindahan sebanyak 228 narapidana kategori bandar narkoba ke beberapa lapas khusus yang menerapkan sistem pengamanan super maksimum di Pulau Nusa Kambangan. Melalui pemindahan ini diharapkan dapat memberantas peredaran obat-obatan terlarang yang merupakan persoalan klasik yang terus terjadi dari tahun ke tahun di lapas maupun rutan. Sedangkan untuk kebijakan program asimilasi dan integrasi hingga Agustus 2020 telah diberikan kepada 40.504 warga binaan pemasyarakatan dengan rincian pemberian asimilasi kepada 38.078 warga binaan pemasyarakatan dan pemberian integrasi kepada 2.426 warga binaan pemasyarakatan. Tim Liputan mengabarkan.